Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini kita masih membahas tentang Tang Monida, di mana beliau adalah seorang artis bertalenta yang sangat dikenal dan sangat dihargai di negaranya, yaitu Thailand. Namun kejadian tragis membuatnya meninggal dunia dan ditemukan pada 26 Februari 2022 yang lalu. Nah, tadi kita sudah melihat Mbah Ilo ya sudah mencoba untuk memanggil Sukma dari Tang Monida, dan situ Mas ini mencoba untuk kalau bisa yang masuk ini bisa berkomunikasi dan mengerti bahasa kita gitu ya. Namun belum masuk ya Sukmanya. Ternyata apa yang terjadi Mbah Ilo? Seperti ada yang membentengi, menghalangi gitu. Oke. Dari sepertinya ada dukun-dukun juga di sana yang agar supaya rahasia ini tentang kematian ini tidak diketahui gitu, yang benar. Jadi Mbah Ilo intinya bahwasannya kematian Tang Monida ini ya ada ulah-ulah dukun yang dimana ketika Mbah Ilo mau menjebol ke sana untuk berkomunikasi dengan makhluk di sana, ternyata ada yang membentengi ya. Tadi Mas ini juga udah bilang, apakah nggak terlalu jauh Mbak Ilo kita di sini dengan mereka yang ada di luar negeri? Kata Mbak Ilo kalau memang dunia gaib itu pendek ya Mbak Ilo ya, itu dekat ya Mbak Ilo ya, karena memang dia gaib kayak portal gitu sih. Tapi kembali lagi yang dibilang sama Mbak Ilo ya, itu semua terhalang oleh tembok, dan Mbak Ilo kemudian hari mungkin akan mencoba untuk mencari teman-teman untuk menjebol benteng itu agar bisa bertemu dengan makhluk-makhluk sana ataupun Sukma dari Tang Monida. Nah, namun daripada itu semua ya teman-teman, di sini kita sudah ada Mas Ahmed ya, Bang Ahmed ya, yang akan melihatkan terawangannya tentang Tang Monida, teman-teman. Jadi tadi kita sudah bahas, ternyata Bang Ahmed punya suatu pandangan tentang Tang Monida, meninggalnya Tang Monida ini. Ada satu sosok ya yang dianggap sama Mas Ahmed menjadi tokoh yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya Tang Monida. Bukan seperti itu? Kan? Oke. Mas Ahmed boleh dijelaskan dari pandangan dari Mas Ahmed mulai dari kejadian meninggalnya Tang Monida. Oke, untuk melihat tragedi Tang Monida ini itu ada sosok memang wanita, dia salah seorang wanita yang ingin dengan kematian Tang Monida tadi dengan unsur tersendiri, tujuan tersendiri tadi. Jadi kalau di berita di netizen memang betul itu kejadian murni kecelakaan, tapi kalau kita selidiki dia ada unsur tersendiri, tujuan sendiri dari sosok seorang wanita tadi. Ya, boleh Mas Ahmed sebutkan sedikit maksudnya itu, tujuannya itu apa gitu. Kalau tadi saya agak bingung, kecelakaan memang betul kecelakaan. Apakah kecelakaannya ini karena murni kecelakaan atau memang kecelakaan yang disebabkan karena suatu kesengajaan? Kalau kita apakah ada di sisi lain memang murni, tapi sebelum kecelakaan memang sudah ada memang berencana, ada suatu direncanakan untuk agar bisa tewas Tang Monida ini, dan dia bisa berhasil mencapai keinginan yang diinginkannya tadi. Ya, keinginannya itu tadi Mas, maksudnya yang saya tanya. Kira-kira apa keinginannya? Seperti karena Tang Monida ini kan kita bilang banyak harta, ya kan? Artis terkenal ya. Nah, dan dia pun artis terkenal, siapapun siapa yang nggak tahu dengan dia. Nah, kekayaannya ini tadilah yang ingin dicapai oleh salah seorang wanita tadi. Oh, ini ciri-ciri wanitanya gimana Mas? Dia selalu dekat bersama Tang Monida. Oke, Kemana dia selalu ikut.
Oke, kalau menurut Mbah Hilo, ini kan pernyataan dari Mas Ahmed ya. Mas Ahmed menduga ada keterlibatan atau sosok yang sangat bertanggung jawab atas kematian Tang Monida, yaitu adalah seorang perempuan yang selalu dekat ya Mas. Iya, Yang kemana-mana pun dia selalu ikut. Iya, selalu ikut bersama beliau gitu. Nah, menurut Mbah Hilo sudah sampai situkah terawangan Mbah Hilo, sudah sampai situkah pandangan Mbah Hilo, atau gimana Mbah Hilo? Kalau saya lihat sih seperti itu, macam ya seperti ada unsur kesengajaan begitu ya. Cuman nah sayangnya tadi ketika saya memanggil sukmanya tersebut atau memanggil arwahnya tidak mampu ditembus begitu, sayang sekali. Oke. Tapi kalau seandainya macam tadi bisa kita bisa berkomunikasi langsung. Iya. Nah, bisa tahu bagaimana itu yang menjerumuskan dia, itu terbongkar semua sebenarnya. Ya sebetulnya gini sih, apa yang dikatakan Mbah Hilo nggak mau gegabah langsung mengungkapkan terawangannya. Apakah benar seperti yang diterawang sama Bang Ahmed bahwasanya ada sosok perempuan? Nah di sini saya mengambil kesimpulan Mbah Hilo belum mampu untuk mengatakan karena beliau belum bisa menembus ke sana, belum bisa masuk ke sana. Mbah Hilo ingin menjawabnya, tapi setelah ada dan jelas dari penghuni sana siapa sebenarnya sosok yang harus bertanggung jawab, bukan seperti itu Mbah Hilo? Iya, seperti Iya. itu. Jadi mungkin kalau untuk jawaban pasti siapa yang harus bertanggung jawab versinya Mbah Hilo, mungkin kita perlu waktu yang agak lama teman-teman, karena memang perlunya ada ritual-ritual tertentu ya yang harusnya mengharuskan Mbah Hilo untuk menjemput salah sosok ya gaib yang ada di sana seperti Mbah Hilo. Iya. Ya, jadi kembali lagi ke Mas Ahmed. Tadi Mas Ahmed bilang ada sosok wanita yang selalu mendampingi beliau. Iya. Ya, dimana dia kata Mas Ahmed mengincar harta ya, seperti itu ya. Cuman kita tidak tahu ya Mas, namanya gitu nggak bisa disebutkan secara apa ya, nggak bisa ya, karena memang terawangan itu hanya sekilas gitu ya. Nah, pokoknya dia selalu melikut, dan dia juga ini seorang wanita ini bukan hanya buat kita ikut dia, sudah lama gitu, ikut sudah dengan Tang Monida ini tadi. Oke. Jadi sangat-sangat misterius ya kematian Tang Monida. Sebagian orang atau pihak berwajib di Thailand mengatakan kematian Tang Monida disebabkan karena murni kecelakaan, karena tenggelam ya. Tapi sebagian lagi terutama netizen mengungkapkan tragedi kematian Tang Monida ini sebagai suatu hal yang janggal. Begitu ya Mbak Elo ya, Iya. ataupun Mas Ahmed ya. Kita sama-sama berdoa semoga kalau misalkan kematian Tang Monida ini disebabkan karena suatu hal yang mengarah pada kesengajaan, mudah-mudahan ini cepat terungkap. Iya. Gitu ya, Betul. Mas ya. Biar dia juga tenang arwah dia tadi. Iya. Menurut Mbak Elo dia belum tenang ya Mbak Elo? Belum, karena ini belum si pelaku ataupun yang membuat seperti unsur kesengajaan seperti itu ya, belum terbongkar gitu. Tapi supir bootnya Mbak Elo yang ugal-ugalan itu sudah didakwa, mungkin sudah dipenjara karena kelalaian. Tapi namanya kelalaian itu tidak seperti hukuman dia sengaja membunuh gitu, karena dia tidak sengaja dan hukumannya itu rendah gitu. Ya, kita kan tidak tahu di samping itu teman-teman mereka apakah dia ini bersekongkol dengan sopir tersebut yang membawa bot tersebut. Kita ini belum tahu Mas ya. Iya. Masih 50-50 gitu. Ya, dalam artian mungkin gini Mbak Elo. Mbak Elo mungkin berpikir kalau dibilang tidak sengaja hukumannya rendah, kalau dibilang sengaja bakalan Iya. berkali-kali lipat. Benar. Jadi bisa aja ketidaksengajaan itu dipakai kedoknya supaya tidak berat hukumannya. Tapi Seperti itu. poin pentingnya adalah Tang Monida telah tewas. Itu bagi mereka. Ya, kita lihat Tapi, saja nanti. tapi kita pastikan ya kita akan membantu sampai tuntas, sampai sekedok dasarnya kita akan bongkar. Ya Mbak Elo ya, Iya. ya Mas Ahmed ya. Oke, sampai sini dulu ya dari kita bertiga, Mbak Elo dan Mas Ahmed dan Mas ini. Akhir kata masih diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.